warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniawati, NPM 1714121026. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah mempersilahkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan proposal usul penelitian saya yang berjudul Viabilitas benih kedelai varietas Dega akibat dosis dan posisi kapur tohor sebagai zat pengering udara. Dalam presentasi kali ini, saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, dan pelaksanaan penelitian. Latar belakang masalah dari penelitian ini berawal dari kebutuhan kedelai. Kedelai merupakan sumber protein utama untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kebutuhan akan kedelai terus-menerus meningkat. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi kedelai. Ketersediaan benih bermutu menjadi bagian penting dalam rangka intensifikasi kedelai. Penyediaan benih kedelai secara kontinu merupakan suatu permasalahan di Indonesia. Benih kedelai memiliki sifat higroskopis, daya simpan rendah, daya tumbuh cepat menurun, dan mudah sekali terinfeksi oleh cendawan. Suhu dan kelembaban merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi viabilitas benih. Kadar air selama penyimpanan akan meningkat jika kelembaban ruang simpan cukup tinggi. Kerusakan benih selama penyimpanan sebagian besar dipengaruhi oleh kandungan air di dalam benih. Laju kemunduran benih meningkat sejalan dengan peningkatan kadar air. Kondisi suhu dan kelembaban yang cukup tinggi dapat memicu terjadinya proses respirasi dalam benih. Penurunan mutu dan kerusakan benih selama penyimpanan tidak dapat dielakkan, tetapi dapat diperlambat dengan mengatur kondisi penyimpanan. Penyimpanan benih memerlukan desikan yang mampu menjaga keseimbangan kadar air benih selama penyimpanan. Salah satu jenis desikan yaitu kapur tohor. Kapur tohor memiliki sifat higroskopis, di mana dalam keadaan kering, bahan tersebut dapat menyerap uap air dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penyimpanan benih kedelai dengan dosis dan posisi kapur tohor yang berbeda untuk mempertahankan viabilitas benih selama periode penyimpanan. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah dosis kapur tohor berpengaruh terhadap viabilitas benih? Yang kedua, apakah posisi peletakan kapur tohor berpengaruh terhadap viabilitas benih? Dan yang ketiga, apakah interaksi antara dosis dan posisi kapur berpengaruh terhadap viabilitas? Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh dosis kapur tohor 15, 17,5, dan 20 gram dalam mempertahankan viabilitas benih. Yang kedua, mengetahui pengaruh posisi peletakan kapur tohor tengah dan bawah dalam mempertahankan viabilitas benih. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh interaksi antara dosis dan posisi kapur tohor dalam mempertahankan viabilitas benih. Selanjutnya, kerangka penelitian. Produksi kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi 65,61% konsumsi domestik. Ketidakstabilan produksi kedelai tersebut disebabkan oleh adanya penurunan luas panen yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas kedelai. Keberhasilan pengembangan benih kedelai dipengaruhi oleh tersedianya benih bermutu. Benih yang bermutu memiliki viabilitas awal yang tinggi. Hal tersebut memungkinkan benih dapat disimpan lebih lama. Ketidakseimbangan antara ketersediaan benih dan kebutuhan benih memungkinkan benih yang telah dipanen harus disimpan terlebih dahulu. Penyimpanan merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan benih bermutu. Umumnya, kedelai hanya mampu disimpan selama 3 bulan. Benih kedelai cepat mengalami kemunduran apabila disimpan dalam waktu yang lama, karena memiliki kandungan protein dan lemak yang relatif tinggi. Kemunduran benih menyebabkan penurunan viabilitas benih selama penyimpanan, sehingga dapat menyebabkan menurunnya vigor benih. Prinsip penyimpanan benih yaitu dapat menekan proses metabolisme seminimal mungkin tanpa merusak atau mematikan benih. Jika proses tersebut dapat ditekan, maka energi benih dapat bertahan lebih lama dan vigor benih akan tetap tinggi. Penyimpanan benih yang terlalu lama akan menyebabkan kemunduran benih yang akan berakibat pada perubahan fisik, fisiologis, maupun biokimia.
Kemunduran benih dapat diatasi dengan berbagai upaya, antara lain pengaturan kadar air awal, suhu ruang penyimpanan, genotip, dan kelembaban ruang penyimpanan. Dalam penelitian ini, metode penyimpanan yang digunakan untuk menjaga viabilitas benih yaitu dengan menggunakan zat pengering udara jenis kapur tohor. Kapur tohor memiliki sifat higroskopis, di mana dalam keadaan kering, bahan tersebut dapat menyerap uap air dari lingkungan sekitarnya. Pemberian kapur tohor efektif untuk mempertahankan viabilitas benih setelah pasca simpan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pramono 2010 bahwa kapur tohor merupakan bahan desikan alamiah yang digunakan untuk memperpanjang daya simpan benih. Penelitian Claudius 2017 menyatakan bahwa pemberian dosis kapur tohor tertentu pada suhu ruang simpan dapat mempertahankan viabilitas benih setelah pasca simpan. Selain dosis, posisi peletakan kapur juga berpengaruh terhadap viabilitas benih. Peletakan kapur tohor pada posisi bawah lebih efektif dibandingkan posisi tengah, karena posisi tersebut lebih berpengaruh terhadap penyimpanan benih. Kapur dengan posisi di bawah akan cepat menyerap uap air dari udara dengan mengeluarkan energi panas yang cukup tinggi, sehingga laju desorpsi benih akan menjadi lebih lambat. Laju desorpsi yang lambat dapat mempertahankan kadar air benih, sehingga laju viabilitas benih tidak menurun, dan hal tersebut memungkinkan benih dapat disimpan lebih lama. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu, yang pertama, terdapat dosis kapur tohor terbaik dalam mempertahankan viabilitas benih. Yang kedua, terdapat posisi peletakan kapur tohor dalam mempertahankan viabilitas benih. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara dosis dan posisi kapur tohor dalam mempertahankan viabilitas benih. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2020. Lokasi penelitian berada di Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan rancangan perlakuan yaitu faktorial, terdiri dari dua faktor yaitu dosis kapur tohor 15, 17,5 dan 20 gram, dan yang kedua posisi peletakan kapur tohor tengah dan bawah. Tata letak percobaan dapat dilihat pada gambar. Penentuan dilakukan secara acak, sehingga setiap satuan percobaan mempunyai peluang letak yang sama. Selanjutnya, yaitu alat-alat yang digunakan. Oven, seed counter, timbangan, germinator atau alat pengecambah benih, moisture tester, electroconductivity meter, plastik, nampan, penggaris, gelas plastik, strapless, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan, terdiri dari 3 macam: kertas merang, benih kedelai, dan air aquades. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian pertama yaitu melakukan pengujian awal. Pengujian awal ini bertujuan untuk mengetahui kadar air benih dan viabilitas benih awal sebelum dilakukan penyimpanan dengan kapur tohor. Yang kedua yaitu penyimpanan dengan menggunakan kapur tohor dengan posisi dan dosis yang berbeda. Dosis 15, 17,5 dan 20 gram, dan posisi tengah dan bawah. Selanjutnya yaitu pengujian setelah pasca simpan. Pengujian ini diawali dengan penimbangan benih kedelai dan pengujian daya hantar listrik serta kadar air sebelum dilakukan penanaman benih. Selanjutnya yaitu penanaman benih. Sebelum benih ditanam, kertas merang sebagai media perkecambahan harus dibasahi terlebih dahulu menggunakan air, lalu dikempa dengan alat pengempa. Setelah kertas merang dibasahi dan kemudian menjadi lembab, lalu kemudian dilakukan penanaman benih. Penanaman benih dilakukan pada bagian yang kasar. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses perakaran pada kecambah yang mulai tumbuh. Selanjutnya yaitu pengamatan perkecambahan. Pengamatan perkecambahan dilakukan sesuai dengan uji yang telah ditentukan. Apabila uji KP atau kecepatan perkecambahan dilakukan pada hari ketiga dan kelima, sedangkan KSP atau keserempakan perkecambahan dilakukan pada hari kelima saja. Selanjutnya yaitu penimbangan bobot kering kecambah normal.
Kecambah normal yang telah dipilih dikeringkan di dalam oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, kecambah normal tersebut ditimbang. Hasil dari penimbangan tersebut merupakan bobot kering kecambah normal. Terdapat 8 variabel pengamatan dalam penelitian ini, yaitu persen kecambah normal kuat, persen kecambah normal total, persen kecepatan perkecambahan, panjang tajuk kecambah normal, panjang akar primer kecambah normal, bobot kering kecambah normal, daya hantar listrik, dan persen kadar air. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.